Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Bang Malik. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ghost Lab. Kali ini Bang Malik akan menceritakan alur film horor lagi. Ghost Lab ini sendiri dirilis tahun 2021, di mana mengisahkan tentang obsesi kedua dokter yang ingin membuat orang-orang mempercayai adanya hantu, dan ketegangan pun terjadi. Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang dokter yang bernama Dr. W. Di sini ia baru saja bangun dari tidurnya dan dikagetkan oleh boneka-boneka medis yang sengaja diletakkan di sampingnya. Aduh, Dr. W, Setelah itu, Dr. W bertemu dengan temannya yang bernama Dr. Gla, dan juga di sini ada perawat yang sedang berbincang. Di sisi lain, ternyata di sini Dr. W sangatlah baik, sampai-sampai ia bekerja di rumah sakit itu sambil merawat ibunya yang sedang koma. Di sini juga Dr. W mempunyai sifat yang tidak percaya adanya hantu, dan berbeda dengan Dr. Gla yang sangat percaya akan adanya hantu. Pada saat malam itu juga, ternyata kedua dokter itu melihat hantu dengan matanya sendiri. Tapi di sini Dr. Gla malah kegirangan karena berhasil melihat hantu. Aduh, malah seneng. Setelah kejadian malam itu, di sini Dr. W masih saja tidak percaya akan adanya hantu, sehingga Dr. Gla membawa Dr. W ke suatu gedung yang sudah tidak dihuni. Kemudian di sini Dr. Gla memperlihatkan sesuatu kepada Dr. W, dan ternyata di sini Dr. Gla sudah meneliti hantu cukup lama. Aduh, kok hantu diteliti? Ayah wais ya Dr. Gla. Dan ia pun bercerita pada Dr. W bahwa saya sudah mengunjungi tempat-tempat angker, namun ia tidak pernah melihat hantu. Dan ia pun memberitahu Dr. W bahwa sudah melihat hantu sebanyak 2 kali, yaitu melihat hantu ayahnya dan hantu yang dilihat malam itu. Kok lihat hantu bangga? Aduh. Sedangkan Dr. W yang tidak percaya hantu cukup heran dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gla. Singkat cerita, kemudian ia memulai penelitian mereka dan dinamai dengan proyek Cahaya Putra. Dan di sini mereka memulai penelitiannya dengan mengunjungi tempat mereka kemarin melihat hantu. Lohe, malah dicari hantu. Aduh. Namun di sini setelah 1 minggu mereka berada di sana, mereka tidak menemukan penampakan apapun. Singkat cerita, di sini Dr. W memberikan ide untuk mengelompokkan hantu berdasarkan hantu orang yang dikenal dan hantu dari orang asing. Dan di sini Dr. W berpendapat hantu orang yang dikenal lebih mudah menampakkan diri pada kita karena ia mungkin ingin bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya. Singkat cerita, di sini diperlihatkan Dr. W terlihat sangat panik setelah mengetahui ibunya semakin sekarat. Aduh, kasihan. Akan tetapi di sini ternyata Dr. W merelakan ibunya dengan mencabut selang oksigennya yang ia pikir itu bisa meringankan beban ibunya tersebut. Dan saat ibunya meninggoy, ia sambil berucap, "Tolong kembali menemuiku, Ibu." Setelah kepergian ibunya, Dr. W sangat kehilangan
dan berharap ibunya akan menemuinya dalam wujud hantu. Sarap nih kayaknya Dokter Wi ya. Dan berbicara padanya sekaligus untuk keperluan penelitiannya. Aduh Dokter Wi Namun di sini hasilnya nihil. Ibunya tidak kembali dan di sini Dokter Wi terus merasa bersalah. Sampai akhirnya Dokter W mempunyai ide yang sangat bodoh, yaitu dengan mengakhiri hidupnya untuk kepentingan penelitian mereka. Di sini dia berpikir untuk bunuh diri dan berusaha kembali untuk menjadi hantu untuk kepentingan penelitiannya. Aduh, gimana ada pola pikirnya itu lah. Namun Dokter Gla menentangnya karena ia tak bisa merelakan temannya untuk mati dan ia merasa cara itu tidak benar. Dah tulahnya. Tapi di sisi lain ia juga ingin penelitiannya berhasil. Akhirnya mereka berdua pun berdebat untuk perebutan kematian tersebut. Aduh, anjing kematian aja sampai berebutan gitunya. Aduh. Di sini mereka mengundinya dengan sebuah koin untuk siapa yang akan mati. Tapi hasil undian itu menyatakan Dokter W yang harus mati dan di sini Dokter Gla pun merelakannya. Singkat cerita, di lain waktu saat Dokter W ingin melakukan bunuh diri, ia teringat ibunya sehingga ia tak sanggup untuk melakukannya. Tapi di sini Dokter Gla yang melihat Dokter W yang tak sanggup untuk bunuh diri, akhirnya ia sendiri yang memutuskan untuk bundir dan Dokter Gla pun mati di sini. Aduh, buang-buang itu teh nyawa tulah. Setelah Dokter Gla meninggoy, Dokter W di sini merasa bersalah dan setiap waktunya terus menunggu kedatangan hantu dari Dokter Gla tersebut. Namun setelah 91 hari kematian Dokter Gla, di sini tidak ada tanda-tanda apapun akan kemunculan hantu dari Dokter Gla. Wow. Sehingga di sini Dokter W yang merasa bersalah memutuskan untuk bunuh diri juga dengan terjun dari atas gedung. Aduh, eta teh nyawa bisa beli kumaha eta teh nya. Akan tetapi di sini saat Dokter W akan terjun, tiba-tiba ia ditarik oleh hantu Dokter Gla yang belum terlihat. Di sini Dokter W pun merasa senang karena temannya sudah kembali dan dapat melanjutkan penelitiannya tersebut. Dan Dokter W pun mencoba berkomunikasi dengan Dokter Gla. Akan tetapi di sini Dokter W hanya bisa berkomunikasi via ketikan laptop ataupun handphone saja. Hantu udah kayak apa aja ya bisa ngetik. Sekalian nyusun skripsi sonolah hantulah. Karena mereka bisa berkomunikasi, di sini Dokter W pun mencoba membuat teori untuk bisa menampakkan hantu Dokter Gla. Akan tetapi di sini Dokter Gla berpendapat teori tersebut aneh dan Dokter W pun mencoba cara lain dengan menemui ibunya Dokter Gla. Di sini Dokter W mengatakan kepada ibunya Dokter Gla dengan hal-hal yang membuat Dokter Gla kembali berkomunikasi dengannya. Singkat cerita, di sini pacarnya Dokter Gla yang bernama Mai dan di sini Mai mulai mencurigai tingkah laku Dokter W yang aneh. Dari awal aneh tete Dokter W teh lah anjing. Aneh beda tuh. Aneh. Mai pun bertanya tentang laptop Dokter Gla kepada Dokter W. Tapi Dokter W menjawab, "Saya tidak mengambil laptop Dokter Gla." Aduh, bohong deh ya teteh lah, bohong.
Dan ternyata di sini Mai sebenarnya sudah menemui laptop itu di tempat penelitian rahasia mereka. Namun di sini Mai tidak tahu paspor laptop tersebut sehingga ia tak bisa membukanya. Dr. W yang sadar laptopnya sudah diambil oleh Mai, ia pun langsung mendatangi tempat tinggalnya Mai. Di sini Dr. W pun berpura-pura untuk menawarkan bantuan agar bisa membuka laptop tersebut agar ia bisa membawa laptopnya kembali. Nyolong geningannya. Tiba-tiba di sini Mai pun menangis sehingga membuat Dr. W bingung dan lalu memeluknya untuk menenangkannya. Menang banyak kata Dr. W. Wow. Akan tetapi tiba-tiba saja Dr. Gla datang. Hayolo. Dan hal itu diketahui oleh Dr. W. Di sini Dr. Gla ingin Dr. W untuk memberitahu Mai yang sebenarnya terjadi. Hayolo, eta hantu Dr. Gla cemburu. Tapi ternyata Dr. W di sini menolaknya dan ingin penelitian itu tidak ada yang mengetahuinya. Singkat cerita, di sini Dr. W mempunyai ide yang gila lagi, yaitu dengan memperdayakan Mai untuk berkomunikasi dengan Dr. Gla. Aduh, guys, sakit teh, sakit dah. Tapi di sini nyatanya hantu Dr. Gla marah pada W karena telah melakukan hal yang senonoh terhadap pacarnya itu. Hayolo. Kok mau diperkaos ya teteh? Aduh, aing mah we teteh ngambil kesempatan dalam kesempitan. Di sini Dr. W pun dihajar habis-habisan oleh hantu Dr. Gla itu. Dan ini yang terjadi, manusia versus hantu. Suatu ketika setelah kejadian itu, Dr. W memimpikan Dr. Gla dan di sini Dr. Gla berbicara agar kamu berhenti dalam penelitian ini. Pasti ini teh Dr. Gla nyesel kan sampai bundir doang untuk penelitian yang enggak. Sudahlah. Setelah mimpi itu, Dr. W pun sadar dan mengakui dirinya bersalah apa yang selama ini ia lakukan. Aisyah, Eling, Dr. W. Duh, akhirnya Eling. Dan di scene akhir, di sini Dr. W menemui Mai untuk meminta maaf dan menyerahkan laptopnya Dr. Gla. Dan film pun selesai. Nantikan alur film berikutnya dari saya, Bang Malik. Yo. Akhirnya selesai juga alur film dari Ghost Lab ini. Ya, seperti biasa ya Bang Malik mah nyaranin nonton filmnya langsung. Asli ini mah nggak ada serem-seremnya sih. Kalau bagi Bang Malik mah set dah. Tapi nonton deh, asli seru. Ya nggak serem sih. Ya serem-serem gimana ya, tapi ya nggak serem lah. Pokoknya mah rame asli. Kalau nggak ya rame dah asli. Nonton ya. Jangan lupa, nonton rame Ghost Lab. Tapi ya bikin kesel juga nih yang si Dr. W tuh sama Dr. Gla sampai melakukan penelitian sampai bundir. Buat apa coba? Sayang-sayang nyawa. Orang tuh banyak yang mau hidup, dia mau mati untuk penelitiannya. Aduh, tapi ya keren sampai melakukan bundir agar hasil penelitiannya bagus.
Aduh, gimana nih kabar kalian? Sehat semua? Ya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Bang Malik mengingatkan, jangan lupa makan yang banyak biar kuat menghadapi hidup yang penuh ketidaksesuaian ini. Ya, ada susah hidup tuh kalau sesuai dengan keinginan kita tehnya. Gimana ya? Ini juga nih pokoknya mah sebentar, Oke, sekian dari saya, Bang Malik. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.